wa ya'khudhu fit tahassuri ala ma sana'ahu min ahwalihi. Datang rasa rugi. Rasa rugi, oh rugi waktu hilang, oh rugi habis uang, oh rugi terhadap perbuatan yang dulu-dulu. Wartakabahu min qabihi a'malihi. Karena dia sudah melanggar perbuatan-perbuatan yang jelek, yang buruk, yang tak baik, yang nista, yang jahat, yang kotor, yang najis. Fatatimmu taubatuhu. Maka sempurnalah taubatnya saat itu. Wa tasduqu mujahadatuhu, maka benarlah mujahadahnya. Mujahadah diambil dari kata jahada, jihad. Meninggalkan narkoba, meninggalkan zina, meninggalkan pacaran, meninggalkan judi, meninggalkan riba, itu jihad luar biasa. Wastabdala bi mukhalatatihi al-uzlah. Yang selama ini dia berkecimpung, bercampur aduk dengan perbuatan maksiat, sekarang dia sudah mulai uzlah, meninggalkan. Mukhalatah, campur aduk. Uzlah, meninggalkan. Wa bi suhbatihi min ikhwanis su' tawahhush anhu. Yang selama ini duduk ngobrol-ngobrol sama pecandu narkoba, sama-sama sakau, sama-sama main judi, sama-sama kongko-kongko buat maksiat, merasa nyaman, tidak mau meninggalkan majelis mereka. Setelah bertobat itu at-tawahhush anhum, merasa tidak nyaman dengan mereka. Ketika ketemu di jalan, bro, friend, ayo kita duduk sebentar. Iya. Begitu terdengar suara azan, sebentar ya, izin ya. Alah ente baru duduk 5 menit aja. Muncul rasa tawahhush, merasa tidak nyaman. Wal khalwatu dunahum, inginnya khalwah, menyendiri, menjauhkan diri dari majelis-majelis jahat, kotor, najis. Wa yasilu lailuhu binarahirihi fit talahuf. Siangnya, malamnya, paginya, petangnya merasa rugi kalau tidak beribadah. Padahal selama ini pagi nongkrong, siang ngobrol, malam chatting, browsing, tak ada peduli. Tapi setelah itu datang rasa menyesal, sedetik pun tidak mau waktu itu hilang hampa kecuali diisi dengan ibadah, zikir, sholat, i'tikaf, baca Quran. Wa ya'taniqu fi umumi ahwalihi bisidqit ta'assuf. Hampir semua waktu dan kondisi keadaannya itu dia selalu merasa bersalah dan ingin minta maaf. Berapa banyak preman-preman taubat minta maaf sama tetangga, minta maaf sama keluarga, minta maaf sama teman-teman dulu, minta maaf sama pedagang-pedagang bakso yang pernah ditumpahkannya jualannya, yang pernah dirusaknya dagangannya. Kalau orang itu sudah meninggal dunia, dicarinya keluarganya, meneteskan air mata. Kalau dia punya hutang dia bayar. Yamhu bisawbi ibratihi athara asratih. Maka dengan itulah dia menghapus segala bekas-bekas salah silap dosanya. Seperti kita berjalan di atas gurun pasir, ada bekas-bekas tapak kaki. Maka dengan merasa bersalah, minta maaf, minta ampun itu, datang angin kencang menghapus sehingga bekas-bekas tapak kaki itu hilang, bersih. Wa ya'su bihusni taubatihi kalaumi haubatih. Dengan taubat yang baik, yang sempurna itu, maka dia mencela segala dosa-dosa. Dengan taubat yang benar dan sempurna itu, segala dosa-dosa itu menjadi tercela. Memangnya ada dosa yang tidak tercela, ya? Banyak orang yang bangga dengan dosa, merasa bangga dengan dosa. Kalaumi haubatih, sebagai celaan terhadap perbuatan dosa. Wa ya'rifu min baini amsalihi bidzubulihi. Orang-orang seperti ini mulai sadar, tahu tentang bahayanya penyakit. Banyak orang yang tahu sakit gula, tapi tidak tahu bahwa gula itu penyakit. Banyak orang yang tahu darah tinggi, tapi tidak tahu kolesterol itu penyakit. Orang-orang seperti ini, dia wa ya'rifu min baini amsalihi bidzubulihi wa yastadillu sihhatu halihi binuhulihi. Maka dengan kondisinya yang sudah benar ini, yang sudah sahih ini, yang sudah sehat ini, maka dia dapatlah membedakan mana sakit, mana sehat, mana buruk, mana baik, mana bengkok, mana lurus. Tapi prosesnya panjang.
Walan yatimma lahu syai'un min dzalika illa ba'da firaghihi min irda'i khusumihi. Semua ini tidak akan terwujud. Ini bukan ujuk-ujuk tiba-tiba terjadi begitu saja, tidak. Walan yatimma lahu syai'un. Tidak akan terwujud walau sedikit pun illa ba'da firaghihi, kecuali setelah melalui proses panjang, finish, selesai. Apa itu? Min irda'i khusumihi, bagaimana dia dapat mengalahkan musuh-musuh. Musuh-musuh bisa dikalahkan. Wal khuruj amma lazimahu min mazalimihi, keluar dari perbuatan zalim. Lepaskan diri dari musuh-musuh yang menarik, kan ini banyak yang akan tarik menarik. Perbuatan-perbuatan zalim, lepaskan ini semua baru bisa keluar. Fa inna awwala manzilatin minat taubati, langkah pertama dari proses taubat itu adalah irda'ul khusumi bima amkana. Bagaimana kita bisa mengalahkan musuh semampu, sekuat tenaga. Fa inittasa'a dzatu yadihi li isali huquqihim ilaih. Dulu punya musuh sebelum taubat. Lalu kemudian pernah menzolimi mereka, memakan hak mereka, mengambil duit mereka, menggeser sempadan pancang tanah mereka, menganiaya timbangan mereka. Nah, bagaimana bisa melepaskan diri dari mereka ini? Bayar. Fa ini tasa'azatu yadihi, kalau duitnya banyak, bayar. Pak, dulu kita pernah kelahi waktu zaman saya belum taubat, ya. Ini tanah ini sebetulnya saya geser 1 meter nih, Pak. Itu yang dimaksud dengan irda'ul khusum. Mengalahkan musuh, membuat ridha musuh. Isali huquqihim ilaihim, berikan hak mereka. Dulu saya sering belanja di sini loh, Pak. Beras saya ambil sebetulnya itu 1 bulan itu 10 karung, tapi yang saya bayar 5 aja. Nah, ini saya mau taubat ini. Nih. Selama ini sebetulnya gaji kalian, karyawan-karyawan, itu gaji kalian sebetulnya 5 juta. Tapi yang kubayarkan kan 4,5. Yang 500 ku ambil. Ku bilang, katakan ini ada uang itu, uang ini, uang itu. Sebetulnya itu. Jadi sebelum taubat itu, ini dulu diselesaikan. Fa inna awwala manzilatin minat taubah, fase pertama dari langkah-langkah taubat adalah irda'ul khusum bima amkana. Bagaimana ini orang-orang yang pernah berkonflik dengan kita ini, lepaskan dulu. Ini banyak orang sekarang taubat, hak tetangga tidak diberikan, karyawan-karyawan ditinggalkan semua. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah taubat. Taubat apa? Zalimi orang. Au samahat anfusuhum bi ihlalihi, atau tidak dia bayar tapi mereka sudah, Pak, ya sebetulnya ini tanah kemarin itu saya geser 50 cm ini loh Pak, tapi saya udah taubat sekarang alhamdulillah. Kata yang punya tanah, mendengar berita kau taubatnya udah cukup dah. Itu maksudnya samahat anfusuhum bi ihlalihi wal bara'ah anhu. Udah halal lah, ambil lah. Bu, saya sering belanja sini kan Bu? Iya. Sebetulnya itu saya ambil pas Ibu ngitung sana, banyak yang saya bawa pulang itu Bu. Sekarang saya sudah taubat Bu. Jadi kalau sudah taubat sekarang udah, ambillah, mudah-mudahan jadi. Nah, itu maksudnya samahat anfusuhum bi ihlalihi wal bara'ah anhu. Lepas, kata dia tak apa. Jadi 2. Yang pertama bayar kalau terkait dengan materi, minta maaf kalau menyakitkan hati. Tapi kalau mereka mengatakan izin sudah, nah ini langkah pertama taubat. Wa illa, kalau 2 ini kau tak sanggup, bayar nggak sanggup, minta izin tak sanggup, mereka belum menghalalkan, fal azmu bi qalbihi, ada tekad kuat dalam hati, ala an yukhrija an huquqihim indal imkan. Dalam hati mesti ada tekad kuat, saya akan bayar kalau saya mampu. Ya Allah, izinkan aku taubat, nanti setelah taubat ini aku akan berusaha, nanti insya Allah akan aku bayarkan hak-hak mereka ini. Warruju'u ilallah bisidqil ibtihal wa du'a. Kembali ke taubat kepada Allah SWT bisidqil ibtihal, dengan puja-pujian yang benar, wa du'a, berdoa kepada Allah SWT. Ini poin yang banyak dilalaikan, dilupakan orang sekarang.
Yang penting hijrah, yang penting sudah taubat. Oh, nggak bisa begitu. Sebelum kita taubat berapa banyak orang kita aniaya, berapa banyak. Bahkan celakanya orang tidak lagi bekerja, tapi hasil usahanya itu sebetulnya adalah kumpulan dari duit-duit haram. Makanya perbuatannya sebelum taubat dengan setelah taubat tak ada pengaruh. Kita lanjutkan. Walit taibina sifatun wa ahwalun. Orang-orang yang taubat itu punya beberapa sifat dan hal, kondisi. Hiya min khisalihim yu'addu dzalika min jumlatit taubah. Itu termasuk secara umumnya bagian dari taubat. Likauniha min sifatihim. Karena itu adalah sifat mereka, sifat orang-orang bertaubat. La li'annaha min syarti sihhatiha, bukan syarat taubat, tapi sifat mereka. Wa ila dzalika tusyiru aqawilus syuyukh fi ma'na dzalik. Begitu menurut pendapat para ulama. Sami'atul Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala yaqul. Aku, kata Imam Al-Qushairi, mendengar Imam Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, awaluha taubah, awsatuha inabah, akhiruha aubah. Pertamanya taubah, di tengahnya al-inabah, wa akhiruha aubah. Aubah sifatnya, orangnya awwab. Makanya ada dalam Sahih Muslim salatul awwabin. Pertamanya taubah, keduanya inabah, ketiganya aubah. Faja'alat taubata bidayatan wal aubata nihayatan wal inabata wasitatuha. Wa man taba li khaufil 'uqubati fahuwa sahibu taubah. Apa beda antara ketiganya? Takut berbuat dosa karena takut masuk neraka. Taubat. Kenapa kau taubat? Karena aku takut masuk neraka. Nah, itu namanya taubat. Fa kullu man taba tam'an fis sawabi fahuwa sahibu inabah. Bertaubat karena ingin dapat surga. Itu inabah. Wa man taba mura'atan lil amri la lirraghbati fis sawab aw rahbatan minal iqab fahuwa sahibu aubah. Ini yang paling tinggi, aubah. Kalau ini wali-wali, kalau ini nabi-nabi, kalau ini awam, orang-orang biasa. Siapa yang bertaubat karena ingin menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak karena ingin masuk surga, bukan karena takut api neraka, tapi dia mura'atan lil amri, karena menginginkan Allah semata, itu yang disebut dengan awwab. Awwah sifatnya, orangnya awwab, jamaknya awwabin. Ini ngarang-ngarang aja nih, dalilnya mana? Untuk dalil taubat surat An-Nur 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Taubat. Taubatlah kamu semuanya hai orang beriman, maka dengan itu kamu akan menang selamat dari neraka. Karena takut masuk neraka itu dia taubat. Sedangkan para wali inabah, mana dalilnya? Waja'a biqalbim munib. Dia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, inabah. Orang yang punya sifat inabah itu disebut dengan munib. Waja'a, dia datang menghadap Allah biqalbim munib, dengan hati yang punya sifat inabah. Sedangkan yang aubah itu surat Shad 30. Yang inabah tadi surat Qaf 23, surat Shad 30. Ni'mal abdu innahu awwab. Tapi kalau kita baca terjemah Al-Quran, tiga-tiga itu diartikan taubat, taubat, taubat. Sebaik-baik hamba adalah dia, dan dia adalah kembali kepada Allah. Bukan berarti Nabi itu buat dosa, buat maksiat. Mana ada Nabi buat dosa, buat maksiat? Sami'tu Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami. Aku mendengar Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata. Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami pula berkata, aku mendengar Mansur bin Abdullah berkata,
Mansur bin Abdullah berkata, aku mendengar Ja'far bin Nusair berkata. Ja'far bin Nusair berkata, aku mendengar Imam Junaid berkata. Begitulah ulama dulu, cek and recheck kalimat ini datang dari siapa. Kalau orang kita sekarang, langsung saja. Saya membaca dalam buku Buya Hamka. Ketemu kamu dengan Buya Hamka? Enggak. Enggak apa-apa. Dalam karya ilmiah itu diakui. Tapi ulama dulu tidak begitu. Kamu kutip pendapat siapa? Imam Al-Junaid. Junaid Al-Baghdadi, ulama besar. Dari mana kamu dapat? Imam Junaid didengar oleh Ja'far bin Nusair. Ja'far bin Nusair didengar oleh Mansur bin Abdullah. Mansur bin Abdullah didengar oleh Abdurrahman bin Sulami. Abdurrahman bin Sulami berkata, aku mendengarnya. Kata Imam Abdul Karim Al-Qushairi. At-taubatu ala salasati ma'anin. Taubat itu ada 3 makna. Kata Imam Al-Junaid. Awaluha an-nadam. Taubat yang pertama itu adalah menyesal dalam hati. Wasani al-azam. Al-azmu ala tarkil mu'awadah. Yang kedua adalah tekad yang kuat untuk tidak mengulang lagi. Ila ma nahallahu an. Yang ketiga, as-sa'yu fi ada'il mazalim. Berusaha untuk menunaikan, membayar, melunasi, melengkapi perbuatan yang pernah zalim-zalim dulu terhadap hak orang lain. Baru disebut taubat. Menyesal saja, tak ada tekad kuat untuk tidak kembali, belum taubat. Menyesal dan tekad kuat, tapi tidak peduli sama orang-orang dulu yang pernah dizalim. Saya kira yang ketiga ini yang banyak orang sekarang kena. Karena setelah taubat dia sangka cukup ke masjid dengar pengajian, tahajud, witir, duha. Sementara orang-orang yang teraniaya ketika dia masih bekerja dulu, itu dianggapnya cincailah selesai. Oh, tak bisa. Ya'ti yaumal qiyamati bisalatin. Berapa banyak orang yang datang menghadap Allah membawa salatnya banyak, puasanya banyak, taubatnya banyak, tapi kalau perbuatan zalim, tukang cucimu, tukang pelmu, securitymu, drivermu, karyawanmu, kau zalimi, kau aniaya, tak ada guna makna taubat. Taubat kepada Allah, minta ampun, minta maaf, tunaikan hak orang-orang yang dizalim. Wa qala Sahal ibnu Abdullah. Imam Sahal berkata, at-taubatu tarkut taswif. Taubat itu artinya tarkut taswif, tidak pakai nanti-nanti. Nantilah. Saya ketika jalan-jalan di kaki 5 Mesir, nampak buku. Judul bukunya Uridu an atub walakin. Aku mau taubat tapi. Saya sebetulnya udah lama mau taubat nih Pak Ustaz. Kenapa belum taubat Pak? Nantilah nunggu pensiun dulu Pak Ustaz. Ini masih banyak lagi tanda tangan. Oh, tak bisa begitu. Taubat kata Imam Sahal, tarkut taswif. Tak ada nanti-nanti. Sami'tu Muhammad bin Al-Husain, aku mendengar Muhammad bin Husain berkata. Sami'tu Abu Bakar Ar-Razi, aku mendengar Abu Bakar Ar-Razi berkata. Kata Abu Bakar Ar-Razi, aku mendengar Abu Abdullah Al-Qurashi berkata. Kata Abu Abdullah Al-Qurashi, aku mendengar Imam Junaid berkata. Kata Imam Junaid, aku mendengar Imam Al-Harith berkata. Ini maksud dengan Al-Harith Al-Muhasibi, sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kalangan salaf. Apa kata dia? Ma qultu qattu. Aku tidak pernah berkata, Allahumma inni as'aluka taubah. Aku tak pernah minta sama Allah, ya Allah beri aku minta taubat. Walakinni aqul, tapi yang selalu ku mintakan, as'aluka syahwatat taubah. Aku tak pernah minta aku taubat. Yang ku minta adalah beri aku keinginan kuat untuk taubat. Lebih halus lagi dia. Ya Allah, berilah aku taubat. Berilah aku keinginan yang kuat dari dalam hati supaya aku bisa taubat. Karena keinginan itu pun datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak izin Allah tak terwujud. Begitulah halusnya mereka mengkaji. Jadi kalau ulama fikih begitu halus mengkaji mana halal, mana haram, mana illat, mana sadduz zari'ah, mana fathuz zari'ah, mana maqasidus syariah, detail di balik ayat, di balik hadis itu, maka ulama yang mengkaji tentang masalah hati sampai sekecil itu. Kita yang selama ini meminta, ya Allah berikanlah kami taubat, ya Allah jadikan kami orang bertaubat. Ternyata kata Imam Al-Harith Al-Muhasibi, as'aluka syahwatat taubah. Jadikan aku orang yang berkeinginan kuat. Tanamkan dalam hatiku ada keinginan untuk taubat.